Om Swastiastu, saya Inyoman Parwata dari SMK Negeri 1 Tamak Siring. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dari LPTK UPMI. Kali ini saya akan menampilkan video praktik mengajar dengan materi teks cerita sejarah dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari berdoa dulu. Silakan yang memimpin sekarang siapa? Berdoanya. Silakan Mas. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Menurunkan amal dan percayaan seperti berdoa. Berdoa selesai. Bersama ya. Kenapa? Juga ada. Selain logo, satu orang aja. Yang lainnya semuanya ada. Baik, bagaimana kondisi hari ini? Sehat semua? Yang ada di bab yang baru, yaitu tentang berkaitan dengan cerita sejarah. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, Bapak akan memberikan sedikit dulu gambaran tentang apa yang nanti kita akan pelajari. Ya, untuk itu silakan bisa kalian lihat di depan, ya. Dan nanti silakan perhatikan apakah yang kalian bisa ungkapkan dari apa yang tampil di layar. Ya, di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak apa yang bisa kalian jelaskan untuk gambar 1? Ya. Itu pendapat saya yang dapat pada gambar itu adalah di sini Soekarno sedang nama Ken Arok itu sudah terkenal juga. Oke, Ken Arok ya, Ken Arok itu mungkin sudah dikenal di masa yang dahulu ya. Ada lagi yang mungkin bisa memberikan pendapat terkait dengan kedua ini, atau kira-kira apa bedanya di kedua gambar ini yang bisa dijelaskan? Ya, silakan. Mari. Buktinya ada, jadi berdasarkan fakta buktinya ada. Kalau gambar 2? Berupa sejarah berdasarkan ketika cerita penciptaan atau tidak fakta atau tidak ada. Jadi menurut Ari yang pertama ini fakta katanya, karena berdasarkan bukti-buktinya ada. Kemudian yang kedua ini menunjukkan fakta ya, karena apa namanya di sini untuk hari ini ya. Jadi di sini kompetensi yang kalian akan pelajari di sini adalah mengidentifikasi cerita dari sejarah yang mungkin tadi sudah sedikit kalian bisa melihat gambarannya ya seperti apa. Kemudian setelah kalian mempelajari ini, ada beberapa tujuan yang akan kalian dapatkan. Yang pertama itu kalian akan dapat menjelaskan informasi dari cerita sejarah itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalian bisa membedakan mana yang disebut fakta, di mana yang disebut dengan imajinasi. Yang membedakan antara teks cerita sejarah dengan teks sejarahnya. Kemudian yang terakhir di sini kalian nanti akan diharapkan mampu untuk menentukan dari struktur yang ada di dalam cerita sejarah itu sendiri. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan ya. Nanti secara lebih lengkap itu kalian bisa baca di materi ya. Sebelum itu Bapak akan jelaskan dulu terkait dengan topik ini, yaitu tentang cerita teks cerita sejarah. Apa itu teks cerita sejarah?
cerita sejarah itu adalah seperti yang tadi sudah disampaikan, di sana adalah sebuah teks yang menceritakan suatu peristiwa yang sudah terjadi pada masa lampau, sudah terjadi pada zaman dahulu ya, dan telah terjadi. Biasanya dia bersifat nyata dan memiliki nilai sejarah. Kemudian bentuk dari teks ini adalah dia bersifat naratif dan deskriptif. Ya. Nah, jadi kalau kita ambil tarik kesimpulan dari pengertian ini bahwa kejadian ini terjadi di masa lampau, kemudian adalah sesuatu yang nyata dan ada nilai sejarahnya. Jadi kesimpulannya di sini kita bisa lihat bahwa cerita sejarah itu adalah merupakan urutan waktu, kemudian kejadiannya terjadi di masa lampau dan bersifat naratif dan deskriptif. Jadi apa itu teks naratif dan deskriptif? Ya, teks naratif itu adalah dia menceritakan suatu kejadian, peristiwanya kronologis dari awal sampai terakhir dari cerita itu. Nah, kemudian kalau dia deskriptif itu menggambarkan, ya, yang digambarkan. Nah, kemudian yang perlu juga kalian pahami adalah bagaimana perbedaan atau perbandingan dari cerita sejarah dengan sejarah. Nah, inilah yang nanti yang akan kita bahas lebih mendalam. Bagaimana kalian nanti bisa menentukan struktur dari cerita sejarah ini. Ya, itu nanti kita akan bahas. Nah, tapi sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana menentukan struktur itu, tadi sudah kalian pahami tentang apa sih itu cerita sejarah, ya, kemudian bagaimana perbedaannya, kemudian strukturnya secara umum. Kira-kira ada yang ingin menanyakan dari apa yang ya. Baik, Nanda ya. Jadi Nanda bertanya kelompok atau membentuk kelompok. Silakan kalian boleh membentuk kelompok sama seperti yang sebelumnya atau membentuk kelompok baru ya. Tapi Bapak sarankan supaya tidak hanya kelompoknya dalam satu kelompok itu laki-laki saja ya. Ini harus ada heterogennya. Hal yang kurang jelas ya. Nanti bisa didiskusikan juga dengan kelompok lainnya ya. Kalau ada yang hal-hal yang belum memang ditanyakan, silakan diskusikan dengan kelompok lain. Uji, mana uji? Belajar, bisa. Silakan diskusikannya. Ya. Silakan kalau ada yang sudah selesai bisa dipresentasikan hasilnya. Silakan kalau ada yang sudah selesai bisa dipresentasikan hasilnya. Di kelompok sini ada yang sudah selesai? Belum? Pojok? Alit? Kelompok Alit belum? Belum ya? Kelompok di sini gimana? Sudah? Oke, baik. Bisa dipresentasikan dulu ya. Ya, silakan untuk presentasikan hasilnya.
Pakunya di depan, diatur pakunya di depan. Untuk presentasi yang pertama silakan. Pangandaran. Yang terhormat Bapak Pembimbing Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa karena kita telah diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai sinopsi Kemelut di Majapahit. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewa Yuanggita Diani, selaku moderator. Di sebelah kiri saya Desa Amanda Gita dan Kadek Sudananda sebagai penyaji materi. Di sebelahnya, Iman Nasi Dinata dan Idukagos Putu Suryadi Pratama yang akan menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok lain. Pertama yaitu pemaparan materi kepada duta organisasi kesehatan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi ringkasan dan cerita sejarah sinopsis Kemelut di Majapahit. Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit. Baik, terima kasih atas waktunya. Demikian materi dan struktur cerita sejarah yang telah kami paparkan. Silakan kelompok lain memberikan pertanyaan mengenai materi yang kita bahas. Sesi pertama kami buka 3 slot pertanyaan dan sesi kedua kami buka 2 slot pertanyaan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, silakan bagi yang pengen bertanya ya terkait dengan presentasi yang sudah disampaikan tadi. Tadi disampaikan 3 sesi pertanyaan ya. Mudah-mudahan ada yang bertanya ya. Karena tadi tidak ada yang bertanya, silakan sekarang ditanyakan terkait dengan apa yang menjadi kendala kalian. Ya, silakan. Silakan. Berikutnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kami buka untuk pertanyaan kedua. Silakan Anindya. Sudah, terima kasih. Selanjutnya kami buka untuk pertanyaan ketiga. Arif, silakan. Di mana kira-kira latar tempatnya ya? Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Di manakah latar dalam kutipan sejarah tersebut dibuat? Latar tempat pada kutipan novel Kemelut di Majapahit adalah di Kerajaan Majapahit. Apakah jawaban bisa diterima? Latarnya adalah sebuah kerajaan ya. Sebuah kerajaan. Latar itu nanti kita pelajari ya di unsur-unsurnya. Ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Baik, Bapak kira untuk hari ini untuk kelompok yang pertama ini Bapak cukupkan dulu sehubungan dengan waktunya juga. Jadi nanti untuk pertanyaan berikutnya disimpan dulu di kelompok yang lainnya ya, karena kita akan ada di pertemuan berikutnya dan masih kita bahas tentang kelompok dan struktur daripada cerita sejarah ya. Nah, untuk itu silakan untuk kelompok yang pertama silakan tutup dulu diskusi kelompoknya, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga materi yang kami sampaikan bisa berguna untuk banyak orang. Rama Santi. Baik, kasih tepuk tangan dulu. Dah cukup, jangan kelewatan tepuk tangannya ya. Baik, demikian tadi ya sudah dilakukan presentasi yang pertama oleh temannya. Ya silakan. Kira-kira tadi Bapak rasa di kelompok yang pertama itu presentasinya sudah cukup bagus ya. Bapak harapkan nanti untuk kelompok yang lainnya itu akan jauh lebih bagus lagi karena masih punya waktu untuk
membuat ya hasil presentasi yang akan dilakukan nanti yang lebih baik lagi. Kemudian bagi yang tadi masih banyak punya simpanan-simpanan pertanyaan, itu di-keep dulu, nanti disampaikan pada presentasi yang berikutnya ya. Sudah sangat bagus sekali. Mungkin tadi sedikit dalam presentasinya itu lebih dikembangkan lagi untuk karya di sinopsisnya supaya jauh lebih baik lagi ya, dan Bapak harapkan yang kelompok yang lainnya akan mengembangkan yang lebih baik lagi. Nah, jadi sekarang Bapak punya beberapa pertanyaan yang Bapak sudah rangkum di dalam Google Classroom ya, untuk memperdalam informasi yang yang tadi Bapak sudah jelaskan dan terkait tadi sudah dilakukan. Silakan Bapak akan berikan 5 menit waktunya untuk menjawab 4 soal ya, objektif. Jadi tidak lebih dari 1 menit menjawabnya untuk memperdalam pengetahuan yang kalian bisa dapatkan dari informasi apa yang tadi disampaikan. Ya, untuk itu Bapak kirim, silakan ambil HP-nya dulu, Bapak kirim linknya, silakan dikerjakan. Ya, oke, silakan linknya sudah Bapak kirim. Dalam waktu maksimal 5 menit, silakan dijawab ya. Nanti minggu berikutnya, minggu depan nanti Bapak akan sampaikan siapa yang mungkin dalam pengetahuan awal yang kalian ketahui terkait dengan materi yang sudah kita sampaikan tadi itu sudah cukup atau masih perlu diperdalam lagi ya. Silakan. Bisa akses semuanya ya, internet lancar ya? Bisa, baik silakan. Soal yang gampang ya, itu objektif. Tinggal dijawab sesuai dengan informasi yang kalian sudah ketahui tadi. Apa kira-kira yang kalian dapatkan selama proses kurang lebih 2 jam pelajaran ini? Kalian bisa mendapatkan hal sesuatu atau mungkin informasi ya dari materi yang kita pelajari hari ini. Kira-kira ada yang bisa mengemukakan kira-kira apa yang kalian dapatkan pembelajarannya? Oke, apa Febri? Ya. Oke, Febri ya, itu dia selama pembelajaran tadi dia mendapatkan cerita ya, sejarah zaman dahulu, terutama tadi ada yang tentang Habibie ya, kita bahas tentang mungkin tadi kerajaan Majapahit ya, dan mungkin lagi cerita-cerita lainnya yang bisa dijadikan acuan untuk kita melakukan hal-hal untuk kedepannya. Ada lagi yang kalian bisa dapatkan ya? Silakan Abda ya, silakan Abda. Oke. Hal yang masa lalu dipakai pelajaran untuk akan datang ya. Jadi seperti yang Bapak bilang, hal yang lalu itu tidak boleh dilupakan, tapi dipakai suatu pelajaran. Kalau baik dilanjutkan, kalau kurang baik ya atau jelek jangan dilakukan ya. Mungkin ada lagi yang cewek satu, tadi cowok-cowok aja. Ada apa kira-kira yang selama tadi kalian sudah lakukan diskusinya, kira-kira pelajaran apa hari ini yang kalian dapatkan? Mungkin tercerahkan dari situasi ya, bahwa zaman dulu keadaannya seperti itu, banyak yang memperisti orang ya, mungkin zaman sekarang sudah jarang ya. Apalagi dulu raja-raja itu pasti lebih daripada satu untuk
beristri ya. Kalau yang tadi itu sampai 5 ya. Nah itu hal seperti itu kan sebagai bahan pelajaran yang mungkin tidak bisa kita ikuti untuk selanjutnya ya. Ada? Tidak ada? Ada? Dewayu silakan, apa kira-kira? Ya, menurut Dewayu itu kita selama proses ini mengetahui kegiatan mana yang sebenarnya fakta, yang mana berupa fakta ya. Jadi yang cerita sejarah ini mungkin dia faktanya ada tetapi diimajinasikan ya, seperti di dalam cerita yang kalian sudah angkat tadi itu tokoh-tokohnya ya, perjalanannya mungkin itu diimajinasikan dalam bentuk yang berbeda-beda ya. Nah itu kira-kira untuk hari ini kegiatan kita ya. Untuk minggu depan Bapak harapkan bagi yang belum presentasi hari ini itu mempresentasikan ya untuk kelompoknya masing-masing, dan yang punya pertanyaan-pertanyaan silakan nanti dicari, digali kembali apa yang kalian tidak tahu nanti ditanyakan ya. Ada lagi yang perlu didiskusikan sebelum kita akhiri? Tidak ya. Baik, kalau tidak untuk hari ini terima kasih atas waktunya dan kita akhiri, tutup ya kegiatan hari ini dengan doa bersama. Tetapi sebelum doa bersama nanti kita lakukan juga Paramasanti. Jadi silakan yang memimpin tadi siapa ya? Ya biar ada yang cewek sekarang satu. Siapa yang mimpin untuk penutupnya? Silakan. Ya Debbie, silakan Debbie dipimpin untuk doa dan selanjutnya Paramasanti ya. Silakan. Baik, sampai ketemu lagi ya minggu depan. Selamat siang.